Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat di pagi hari ini, nikmat sehat, nikmat kesehatan, dibangunkan lagi oleh Allah dalam keadaan baik, bisa melaksanakan ibadah, bisa menjadikan diri kita orang-orang yang sujud kepada Allah, sesaat berjamaah subuh, melanjutkan dengan diam duduk berzikir, kemudian mencari ilmu, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena rumus dunia ini yang begini, ya, kita diciptakan untuk ibadah. Maka setiap aspek kehidupan kita harus ada ibadahnya. Atau apapun kegiatan kita itu harus ibadah. Maka kan gak mungkin yang namanya ibadah itu ada maksiat. Maka insya Allah kalau kita terus menerus berusaha menjadi orang yang beribadah di setiap aktivitas kita, itu akan menjadi terhindar dari maksiat. Maka salah satu yang bikin sesuatu jadi ibadah atau tidak itu adalah niat, ya. Jadi perbuatan baik bisa saja jadi sia-sia kalau nggak ada niat, ya. Tapi hal yang mubah sekalipun kalau ada niat baik, niat karena Allah, kita akan jadi ibadah. Tetapi pekerjaan buruk, ingat, tidak bisa diubah dengan niat, ya. Jadi kalau pekerjaan baik itu bisa berubah karena niat, tapi pekerjaan buruk tidak bisa diubah dengan niat, ya, gitu. Jadi jangan sampai ada yang maling niatnya untuk misalnya santunan anak yatim, nggak bisa diubah. Jadi maksiat itu nggak bisa diubah dengan niat. Tetapi kalau ibadah itu bisa rusak karena niat, gitu. Sholat bisa saja tidak diterima Allah karena niatnya salah, ya, gitu. Makanya hati-hati dalam berbuat baik, niat itu sangat berpengaruh. Tetapi kalau dalam berbuat buruk tak ada niat pun dia maksiat tetap kalau dilakukan, ya. Jadi nggak ada istilahnya orang maling karena Allah gitu. Ada memang? Nggak ada. Orang berzina karena Allah? Nggak ada. Ya, justru itu karena Allah nggak hukum Allah. Jadi nggak ada. Jadi kalau ada, kita jangan berpikir ada maksiat tergantung niat. Enggak. Maksiat nggak akan dipengaruhi olehnya. Kalau pekerjaan baik, nah ini yang hati-hati, ya. Ada riyanya jadi rusak, ya. Ada salah melaksanakannya jadi rusak. Ibadahmu banyak ininya resikonya. Niatnya salah, pelaksanaannya salah, ya, itu jadi rusak. Makanya alhamdulillah kita terus pelajari ilmu-ilmu tentang ibadah.
insya Allah akan lebih tahu detailnya ibadah itu seperti apa, ya. Karena bisa jadi kayak di sholat ini banyak apa yang harus kita lakukan tidak dilakukan, apa yang harus dihindari malah dilakukan, ya. Maka alhamdulillah kita hari ini terus menerus berusaha, ya, itu berusaha untuk mempelajari lagi ilmu-ilmu supaya Allah memberikan rezeki pemahaman pada kita, ya, gitu. Kan doanya juga kalau nyari ilmu itu begitu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu dan rezekikanlah saya pemahaman, ya. Jadi kalau ingin dapat rezeki pemahaman, ya harus tambah ilmu. Kalau ingin nambah ilmu, ya hadir di majelis, ya, gitu. Gak mungkin kan tidak di majelis dapat ilmu. Nah, kita langsung ke bagian selanjutnya. Alhamdulillah kemarin sudah sampai ta'awud, ya, isti'adzah. Tapi merajaah dulu visi kawan-kawan nanti. Demo ya Allah. Coba kita baca dulu dari awal, ya, dari Allahu Akbar terus Allahu Akbar kabira, ya. Sama-sama, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu Akbar, artinya kabiran, walhamdulillah katsiran, subhanallah bukratan wa asilan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, yang maha pencipta langit dan bumi, hanifan muslima, sebagai muslim yang ikhlas, yang lurus, wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, hanya semata-mata untuk Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika, wa bidzalika umirtu, oleh karena itu aku patuh kepada perintah Allah, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, itu seorang muslim, ya. Kemudian a'udzu, aku berlindung, lillahi, billahi, dari Allah, minasyaiton ar-rajim, yang terkutuk, ya, yang dirajam, yang terkutuk. Nah, itu sampai sekarang kepada apa setelah itu?
ta'awud hukumnya sunnah. Al-Fatihah masuk ke dalam Alhamdulillah, Bismillah sudah masuk ke dalam ini pokok dari Al-Fatihah itu. Nah, sebelum menginjak kepada kalimat-kalimatnya, kita murajaah dulu apa yang harus diperhatikan dari Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini kan rukun ya. Jadi rukun yang wajib, berarti yang harus diperhatikan dari banyak aspek. Dari mulai membacanya, cara membacanya, kalimat-kalimatnya, tasdid-tasdidnya ya, sampai ke kita ke pemahaman ya. Jadi banyak. Kita bahas beberapa kaidah-kaidah atau syarat-syarat yang ada di Al-Fatihah. Yang pertama, baca Al-Fatihah itu yang pertama harus tertib. Ya, harus tertib artinya apa? Harus berurutan. Ya, harus runut sesuai dengan ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Enggak boleh dimodif. Ya. Dan enggak boleh diulang-ulang gitu ya. Enggak boleh dimodif. Jadi tertib itu runut ya, runut. Kemudian yang kedua ya, harus berurutan. Tadi kalau tertib itu runutannya sama. Kalau berurutan itu artinya ayat-ayat yang lain tidak boleh menyela. Jadi maksudnya tidak boleh itu ayat satu disela dengan ayat yang di luar Al-Fatihah. Ya, gitu. Atau dengan membaca zikir yang lain juga tidak boleh ya, gitu. Kemudian yang ketiga, menjaga keseluruhan huruf-hurufnya yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Seluruh huruf ada berapa? Ada berapa? Dari Bismillah 138. Jadi ada sejumlah 138 huruf yang harus dijaga. Ya, dijaga apanya? Cara membacanya, makhraj-makhrajnya, letak-letaknya, keluar dari mulutnya, dari tenggorokannya. Jadi makhraj hurufnya tuh, sifat-sifatnya. Itu luar biasa ya, banyak PR-nya. Fatihah aja, Fatihah 130. Ngulang-ngulang sebenarnya hurufnya kan. Nah, totalnya gitu. Kalau nggak percaya, hitungnya sendiri dari bab. Kalau ada yang beda, berarti ada yang beda cara ngitung. Biasanya ada tasdid kelewat tuh 2 tasdid itu, ya. Atau ada alif kelewat, alif dihitung biasanya. Nah, total ada 138 huruf yang harus dijaga. Ya, dari mulai ba, sin, mim, alif, lam, ha, ya, alif, lam, ra, ha, mim, nun, ya, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Kebayang Bismillah hurufnya? Kalau disebutkan, kebayang hurufnya Bismillahirrahmanirrahim? Nah, harus kebayang. Kalau kebayang gimana kita jaganya? Dan harus tahu setiap hurufnya, apakah itu ha besar, apakah ha kecil, apakah itu sin, apakah itu shin. Ya, ismi itu apa? Sin atau shin, ya, gitu. Apalagi yang huruf-huruf yang memang ada yang mirip gitu ya, kayak sin, ya. Ada apalagi yang bisa mirip tuh ha, ya, ha itu juga sering mirip dengan ha, gitu ya. Nah, itu harus dijaga ya, harus dijaga. Kita lanjutkan dulu syaratnya. Yang keempat adalah menjaga bacaan tasdid yang ada di surat Al-Fatihah. Ada berapa tasdid? 14. Ya. Jadi tasdid Bismillahirrahmanirrahim dari ada di dua-duanya. Berarti Bismillah ada 3. Bismillahirrahmanirrahim.
harus dijaga pastinya, ya, harus dijaga pastinya. Kemudian yang kelima, tidak boleh berdiam diri cukup lama tanpa ada udzur, ya. Jadi tidak boleh berdiam di setiap ayatnya tanpa ada udzur. Udzur apa? Misalnya lupa, mikir heula. Udzur itu apa lagi? Batuk misalnya, orang lagi batuk sampai Ar-Rahmanir-Rahim, batuk tak setengah jam gitu misalnya, karena terparah gitu. Tapi tidak boleh tanpa udzur. Kalau diem aja gitu ya, mikiran naon heula gitu, nggak boleh, ya. Kemudian yang keenam, tidak boleh diam sebentar atau lama untuk bertujuan memutuskan bacaan. Jadi tidak boleh ada niat memutuskan bacaan di tengah-tengah, ya. Jadi cuma ayat 2 ayat 3 ayat diputuskan, nggak boleh, ya. Kemudian yang ketujuh, membaca seluruh ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah itu, diantaranya termasuk surat Al-Fatihah ada basmalah, ya, sebab Nabi sendiri menganggap basmalah sebagai bagian dari rukun dari surat Al-Fatihah, yang seperti diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Nah, di sini syarat ketujuh ini memang ada perbedaan ulama. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, basmalah itu sebagai bagian dari Al-Fatihah. Adakah yang mengatakan bukan? Ada, ya. Di dalam mazhab lain tidak menganggapnya basmalah itu dari Al-Fatihah. Yang ketujuh, yang ketujuh, yang ketujuh itu membaca seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Fatihah, ayat-ayat. Jadi angle-nya itu ayat. Kenapa? Karena ayat ini memang ada perbedaan ulama. Di mazhab Imam Syafi'i basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Di mazhab lain ada yang menyebutkan tidak. Jadi awalnya itu alhamdulillah. Tapi tetap 7 ayat yang mengatakan awalnya juga alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat ke-6-nya itu sampai alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat 6, ayat 7-nya itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi sebenarnya seluruh ulama sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Cuma ada perbedaan menghitung ayatnya. Cuma jumhur ulama sebenarnya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, ya. Jadi kita pakai yang basmalahnya ada. Tapi lagi-lagi di dalam membaca misalnya di sholat itu juga ada perbedaan. Yang mengatakan bismillah termasuk dari Al-Fatihah pun ada perbedaan. Contoh Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berbeda. Di mazhab Imam Syafi'i basmalah itu ya dijaharkan, ya. Di mazhab Imam Ahmad itu disyirkan, walaupun Imam Ahmad tetap menganggap bismillah bagian dari Al-Fatihah, tapi sunnahnya bagi mazhab Imam Ahmad itu disyirkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Yang di Arab gitu kan, di Arab tuh pakai bismillah gitu, ya, karena rata-rata Arab tuh makainya mazhab Imam Ahmad. Cuma disirkan, diterangkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, gitu sering lihat, ya. Kalau yang tidak menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah benar-benar nggak baca, dia langsung alhamdulillah. Maka sebenarnya di mazhab Imam Syafi'i kalau kita bermakmum pada yang mazhab Imam Ahmad, ya insyaallah tetap sah. Tapi kalau bermakmumnya kepada yang nggak baca basmalah itu jadi perbedaan ulama, jadi nggak sah, karena kita nganggap bismillah dapat bagian dari Fatihah. Jadi kalau kita bermakmumnya pada yang nggak bismillahnya maksudnya nggak bagian dari Fatihah, kan suratnya hilang tuh.
Ya satu satu ayat ini kayak gitu ya. Karena ini juga jadi ada ribut juga di kita di masyarakat itu ketika begitu, ketika yang bagaimana hukumnya kita bermakmum kepada yang nggak baca bismillah. Kalau di Indonesia rata-rata ada yang pakai Imam Ahmad itu biasanya pakai bismillah. Silakan dengerin, biasanya ada syirnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita tetap sah untuk bermakmum, ya. Gitu. Kemudian yang ke-8, tidak boleh membaca ayat-ayat ya Al-Fatihah dengan merusak makna yang terkandung dalam kalimat-kalimatnya. Jadi maksudnya adalah jadi tidak boleh membaca ayat secara secara salah yang mengubah makna. Makanya ininya ya yang harus jadi semangat kita untuk belajar terus. Jadi tak boleh membaca ayat secara lahan. Jadi ada kesalahan yang merusak makna. Yang merusak makna kita tahu apa saja, makhrajul huruf, panjang pendek, ya. Kemudian wakaf juga mengubah makna. Jadi jangan sembarang berhenti, ya, jangan sembarang memulai, ya. Itu mengubah makna, ya. Jadi makhraj panjang pendek itu harus, ya, diperhatikan, ya. Kemudian yang ke-9, membacanya harus sedang berdiri ketika melaksanakan sholat fardu. Ya. Jadi harus berdiri sama dengan yang takbiratul ihram itu harus berdiri kalau sholat fardu, dan ini juga bagi yang mampu, ya. Jadi persyaratan ini bagi orang yang mampu berdiri ketika sholat wajib, sholat fardu. Kalau sholat sunnah ya sunnah berdiri itu kan, jadi boleh aja ketika duduk. Kemudian yang ke-10, dia seseorang yang membaca Al-Fatihah harus dapat mendengar seluruh bacaannya dari awal sampai akhir, mendengar. Nah ini ingat ya. Berarti kalau mendengar ada suaranya nggak ada, jadi makanya minimal harus terdengar oleh diri sendiri. Karena kalau tidak terdengar oleh diri sendiri berarti itu maca, ngegereyem, tuh ngegereyem. Makanya tereng biasanya ngegereyem. Kan minimal kalau baca mah pasti terdengar oleh diri sendiri, dan kalau terdengar oleh diri sendiri pasti apa? Setiap makhrajnya terperhatikan, setiap panjang pendek terperhatikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi raing biasanya masalah sebenarnya, dan jangan merasa terganggu dengan kiri kanan karena kita belum biasa, ya, belum biasa. Jadi ulang tarik ya, tapi jangan juga tidak ada suaranya, bahkan dirinya sendiri tidak dengar. Ini bahaya. Ini bahkan bisa jadi nggak sah Al-Fatihah kita. Berarti kalau nggak sah Al-Fatihah kita nggak sah sholat karena rukun. Seolah kita meninggalkan kalau tidak membaca. Nah, kayak hati-hati ya. Jadi belajarlah gimana caranya suara kita itu terdengar oleh diri sendiri, minimal bagaimana, gitu ya, gitu. Makanya ini alat-alat makhraj harus diinikan. Jadi nggak ada sholat tuh diem, baik gitu sampai ujung, yang pakai salam di ujung, ayat suara anak gitu, ya, jeung takbir ngumpul, ya. Padahal bacaan Al-Fatihah wajib, maka harus diperdengarkan oleh diri sendiri minimal, ya. Nah itu akhirnya beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam Al-Fatihah, ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 10. Jadi ada 11 sudah, tapi sama di intinya mah yang ke-11 itu tidak boleh menyela dengan zikir-zikir. Tadi kan ada di nomor berapa 2 ya? Nomor berapa? Ya intinya tidak boleh menyela. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah ayatullah zikrullah itu nggak boleh. Ya. Jadi Al-Fatihah harus utuh 7 ayat yang berurutan dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ta'awud bukan termasuk ya, tapi dia termasuk sunnah ya. Sunnah untuk apa? Untuk yang faida qara'al Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah membaca ta'awud ya, meminta perlindungan kepada Allah. Nah, itu pengantar dari Al-Fatihah. Ada yang sampaikan dulu nggak dari pengantar itu? Dari pengantar syarat-syaratnya ya. Bahkan di dalam hadis kan disebutkan kenapa jadi rukun. Para ulama sepakat seluruhnya, tidak ada, insya Allah tidak ada perbedaan ulama di dalam menyatakan bahwa Al-Fatihah itu rukun. Salah satu dalilnya apa? Dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu salah satu dalilnya. Jadi tidak ada sholat, berarti ya sholatnya nggak ada, nggak dianggap, nggak sah, nggak dianggap sholat kalau tidak baca Fatihah, Al-Fatihah, gitu ya. Jadi ini yang harus diingat, harus diperhatikan, ya. Jadi makanya hati-hati jangan menyepelekan Al-Fatihah. Nah, inilah yang harus dipelajari dari Quran yang pertama kali makanya, ya. Jadi ta'awudnya dan Al-Fatihah. Jadi bekal kita di dalam sholat itu yang ada dalam Quran, yang wajibnya itu Al-Fatihah. Yang lainnya kan sunnah. Baca surat sunnah itu, ya. Jadi surat itu sunnah. Nah, makanya dipertaruhkannya salah satunya di Al-Fatihah. Maka kita harus perbaiki lagi, ya, perbaiki lagi terus menerus biar Allah yang ngasih rezeki. Model kita nyari rezeki hayuna kan adanya. Kan sampai sekarang ibu-ibu bapak-bapak kan teruslah nyari rezeki, kerja terus, aktivitas terus, bisnis terus untuk dapat rezeki. Ari dapat rezeki ilmu kadang-kadang sampai SMP SMA disangka gitu. Padahal rezeki ilmu itu sama rezeki yang lain, sama rezeki makan harus dicari sampai meninggal. Ibu bapak kan kalau nyari rezeki harta itu sampai meninggal tuh dicari terus dan semangatnya luar biasa. Sampai apa? Berangkat gelap pulang gelap. Ada yang berangkat terang pulang terang. Ada yang berangkat terang pulang gelap. Ada yang berangkat gelap pulang terang. Bolak-balik. Nah, kalau nyari ilmu hari ini gimana kita? Nah, ini yang harus jadi renungan gitu, ya. Karena sama, ya gimana kita mau dikasih rezeki ilmu? Padahal kita tahu fid dunya hasanah itu adalah ilmu dan amal ibadah, bukan harta. Tapi kok yang dicarinya harta gitu, kita rada dibalik memang. Jadi maksudnya anu semangat dicarinya kok harta. Padahal udah ada ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu, kata para ulama tafsirannya bukan dunia tapi adalah ilmu. Jadi yang loba ilmu, anu boga ilmu dan loba amal ibadah itulah fid dunya hasanah. Coba kita rasakan untuk diri pribadi. Gimana sebelum punya ilmu dan setelah punya ilmu? Gimana sebelum banyak ibadah dan sebelum banyak gak ada ibadah? Itu bagaimana rasanya dunia? Ya, kalau saya pribadi merasakan gimana kalau banyak ibadah itu hasilnya dunia itu dapat kebahagiaan itu dapat. Dan harta-harta yang ada yang sering dikejar luar biasa, banting tulang dibanting-banting, kemudian sampai kaki di kepala, kepala di kaki, nyari duit, itu ternyata gak membahagiakan. Contohnya apa? Ya itu ngeripukan. Bukankah harta selama ini sebenarnya kalau secara hakikat ngeripukan kan? Bikin capek. Luar biasa. Kerja kan bikin capek ya. Kalau gak diniatkan ibadah maka sayang sekali.
Nah, tapi lagi-lagi standarnya jangan sampai terlalu semangat ke sana, nyari ilmu nggak semangat, bahkan banyak yang meninggalkan seolah-olah hidup terhadap hukum. Karena kalau ditanya kemana nyari sesuap nasi, dahar ya. Kan jarang orang itu semangat kemana nyari ilmu, kemana ngaji, gitu kan, gitu semangat gitu. Kadang-kadang ngaji mah ditanya kemana, bari ngaos, bari ngeluh. Tapi kadang kerja ini harus dikoreksi dulu nih untuk diri kita pribadi masing-masing. Gimana semangatnya? Saya juga ngoreksi diri. Kalau ngajar saya semangat nggak? Semangatnya kayak nyari duit nggak gitu? Saya imbangi itu. Karena saya ngajar itu insya Allah sepanjang saya sehat, insya Allah sepanjang saya ada ini, saya usahakan terus supaya saya nggak kalah semangatnya ketika saya nyari duit gitu. Itu ya, nyari duit mau sampai macet-macetan, banjir diterobos. Semalam aja saya kebanjiran luar biasa tuh, diterobos demi sesuap nasi katanya. Pulang saya kebanjiran luar biasa jam 8 malam. Tapi kalau ada kajian ilmu bisa jadi balik deui. Oh, mau ngajar misalnya, punten libur enak naon banjir. Tapi namun kerehan rezeki. Diterobos. Reling. Ya, sieuna seni pecat ku bosna. Situ menang rezeki banyak kan. Nah, kita harus sadari bukan berarti yang ini standarnya rezekinya diturunin, enggak, tapi yang standar nyari ilmunya yang ditinggiin. Kok kita nyari ilmu begini, padahal nyari ilmu mah modelnya kita di sini banjir, naonnya banjir kayak biasa, dia bisa melewati lain. Di imah arah raya, tapi luar biasa kan keganggunya luar biasa untuk nyari ilmu. Nah ini ya, jadi harus diperhatikan. Oke, kita menginjak pada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tulisannya udah kebayang ya. Coba ya tulis lagi, ngulang dengan tangan kita supaya apa? Memorinya lebih nempel terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada ba, ada sin, bismi, berlama itu belajar ngaji. B, sin, mati, jar, bis. Ayat itu dulu. Ngaji. Berarti kita seumur. Sudah tua juga berarti. Karena kayak ikro gitu tuh kalau nggak salah dulu tahun 90-an muncul metode ikro. Ya saya juga kan anak tahun 80-an, makanya masih kenal bensin mati jarbis. Bensin mati jarbis, tapi jadi kebayang kan huruf-hurufna. Saya itu bensin mati jarbis gigituan itu sampai Al-Baqarah khatam. Jadi Al-Fatihah sampai Al-Baqarah saya dieja gitu. Dulu karena metodenya kamu ya, sampai Alif Lam Mim sampai Al-Baqarah tamat. Baru setelah Al-Baqarah tamat itu diulang narabas, ulang narabas. Saya ngeja tuh sampai Al-Baqarah khatam. Luar biasa. Tapi bagus, jadi memorinya ada kayak jadi tiap huruf B, sin, mati jar, bis, mim, alif, lam, kasih jar, mim, bismil kan gitu ya dulu ya. Lam jabala, bismillah, ha, alif, lam, ra, tasdid, dulu boleh tasjid ya. tasjid kayak gitu, jadi kebayang gitu ya. Bismillahir ya, alif lam ra, ra jabara roha PS ya yang mana ya, syukur TTS roha PS jabaroh arwah ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus dijaga tadi huruf, dijaga juga tasdid
Huruf itu dijaganya dengan apa? Dengan makhrajul huruf, dengan sifatul huruf. Kemudian mana yang sukun, mana yang berharokat. Harokat juga harus diperhatikan, a, i, u-nya, kemudian panjang pendeknya. Gitu ya. Jadi gitu. Coba kita ini ya, kita eja ya. Besil merjar bis ya. Ya. Kita eja gitu. Tapi kita ini aja, kita baca tapi dieja ya. Tapi bagus kita dieja tuh. Ya. Besin ya, besin b ke ini menjadi bis. Sin itu kan rafah, maka alirkan bis. Ya, bis tambah mi, bismi ya. Coba bareng-bareng. Bismi, bismi, masuk ke lam tasdid ya. Tapi jangan diharokatkan dulu, kita sukunkan dulu gini. Bismil, coba. Bismil. Nah lam itu kan roh bainiyah, jadi ada l-nya. Bismil. Tapi jangan terlalu lama, jangan juga jadi mentok bismil yang gitu. Jangan juga bismil gitu. Tapi di tengah-tengah ya. Bismil. Kita ada l-nya, Terus harokatan fathah. Bismillah. Coba. Bismillah. Kerasa ya, ada tasdidnya dulu. Ada tasdidnya, alirkan sedikit suaranya, kemudian la. Jadi jangan juga terlalu lusuh. Bismillah, bismillah ya. Tapi bismillah, coba. Bismillah. Nah kayak gitu. Rasa ya, ada tasdidnya, ada ini. Karena yang diperhatikan tuh tasdid. Kemudian tambah hi. Hi itu hak besar dari pangkal tenggorokan. Hi, hu, ha, ha. Bismillahi. Jadi jangan bismillahi, jadi nanti haknya hilang. Bismillahi. Coba. Bismillahi. Masuk ke ra ya. Ra. Bismillahir. Coba. Bismillahir. Karena itu ada tasdid. Bismillahir. Bismillahir. Ra-nya kasih harokat. Bismillahir. 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 Ingat tasdid nata kalau lewat. Hiro, jangan hiro. Bismillahir. Bismillahir. Jadi ada erlo. Jangan sampai tidak ada. Ya. Kan ro itu posisinya sama kayak lam. Sifat suaranya yaitu rohwa, ngalir. Bukan rohwa. Dia tuh bainiyah. Jadi ngalirnya sedikit ya. Jadi kayak tadi al, kalau ini r. Bismillah, ya. Jadi jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tapi ada tahan, tekan. Kan rumus tasdid itu tekan, tahan. Tekan tuh, tahan dulu, gitu. Dari h-nya ke r-nya tekan, kemudian tahan. Ya, coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu lusuh. Masuk ke ha kecil dari tengah tenggorokan kita. Coba. Ahi, ahu, arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngalir kan rohwa. Ya, jadi ha itu rohwa, ada alirannya. Roh. Masuk ke ma-nya panjang berharokat.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahman. Tambah nih. Bismillahirrahmani. H besarnya jangan kelewat ya. Bismillahirrahmani. Masuk ke ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya pakai harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah hi. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah mi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena mim jadi wakaf, maka mim jadi sukun ya. Jadi panjangin Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ujung, panjang ayat di ujung ini, yang matarik di sukun ini itu ada 3 sebenarnya. Pertama boleh 2 harokat, yang ketiga 4, yang kedua 4, yang ketiga 6 harokat. Harus konsisten dari awal sampai akhir. Kalau mau pakai 4, pakai 6 gitu ya. Nah, saya sarankan minimal pakai 4, jangan yang pakai 2 ya, kecuali di wasol. Kenapa? Karena yang pakai 2 itu kadang-kadang kayak khofa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pendek ya. Kan lu hafal cuma gitu. Sama ya dengan yang ar-rahman dengan ar-rahmanirrahim. Nah, maka minimal yang 4 supaya jelas panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti ayat 2-nya, ayat 3, ayat 4 kayak gitu samain ya. Jangan dicampur-campur. Bismillah pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada begitu. Ya, konsistenkan panjang pendek yang ujungnya ya. Begitu ya. Coba kita kemudian mim di ujung jangan sampai hilang. Bagaimana caranya supaya nggak hilang? Pertama, mulut balikan kepada makhrajnya yaitu kedua bibir. Kemudian masukkan ke al-khaisum jadi Kan mim itu makhrajnya di bibir dan al-khaisum, rongga hidung. Jadi jangan sampai balem ngumpul, bahkan tebalem makhraj mim hilang ya. Jadi ar-rahim, kan hi itu muka dulu. Him. Jangan sampai him. Nah, mimnya enggak balem. Kan mim itu makanya dari kedua bibir. Kedua bibir balem. Kemudian kan balem itu gak ada suara. Ya. Him. Gak ada suara. Mati itu suaranya. Ya. Nah, suara yang ada emnya itu dari hidung, karena makhrajnya mim sama nun itu ada 2, yaitu di al-khaisum hidung. Jadi harus dibunyikan tuh emnya, jangan sampai balem ngumpul. Ya, jadi ingat mim sama nun kan paling banyak yang menjadi apa? Yang jadi ujung ayat. Ya, silakan ya di banyak ayat itu kan ujungnya tuh kalau nggak mim, di Al-Fatihah kan mim sama nun aja. Jadi sama nun juga alamin, al-alamin, ar-rahim. Ada tapi ulah logat teuing. Ulah logat teuing maksudnya jadi
gunahnya loba. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu misalnya. Ya, enggak juga gitu. Itu mah kalau ada tasdid gunah. Tidak lagi kaidah. Ya, coba ya kita ulang lagi. Perhatikan tadi per hurufnya, karena yang harus diperhatikan adalah per huruf. Benar-benar per huruf tasdid panjang pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu. Coba bayangkan per hurufnya, insya Allah lebih afdal. Ya, jadi mana hak besar, mana hak kecil, mana tasdid, ro-nya ada tasdid, ya itu harus diperhatikan. Jadi kalau kebayang per hurufnya kan, insya Allah mau kelewat. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Bismillah ya, dengan menyebut nama Allah. Ya, bismillahi dengan menyebut nama Allah. Secara arti kan begitu ya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bi ismi ya. Jadi bi itu dengan, ismi itu menyebut ya. Nama Allah. Bi ismi itu nama, ismi itu kan nama ya. Jadi dengan menyebut nama Allah ya. Ar-Rahman artinya kita biasa menerjemahkan apa, yang maha pemurah, pengasih gitu ya. Atau maha pemurah atau pengasih. Ar-Rahim maha penyayang, lagi maha penyayang. Maha pemurah atau maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Pemurah, kenapa pemurah atau pengasih? Ya, kalau salah satu tafsirnya kan karena sifat Ar-Rahman ini adalah sifat yang bagaimana Allah pengasih dan pemurahnya kepada seluruh makhluk di dunia walaupun dia kafir. Itulah Ar-Rahman. Jadi makanya sebutnya kan pengasih atau pemurah ya. Baik banget Allah tuh. Ada orang yang gak ibadah pun kasih rezeki, kasih kebutuhan-kebutuhan di dunia. Ini Ar-Rahman ya, sifatnya begitu. Jadi Allah tuh maha pemurah atau pengasih. Tapi Ar-Rahim yang penyayang. Nah, Allah itu sayangnya nanti hanya untuk orang-orang beriman dan adanya di akhirat. Ya. Jadi adanya di akhirat. Di akhirat khusus untuk orang-orang beriman. Ya. Jadi Ar-Rahmannya Allah ya udah dikasih ke semua. Makanya jangan heran ya. Jangan heran kenapa misalnya orang kafir, orang sholat, orang durhaka masih diurus Allah, masih dikasih rezeki. Masih kena bisa salary gitu. No maksiat tuh masih kena bisa salary di dunia. Di akhirat tuh malah bisa ya. Di akhirat orang-orang ahli maksiat itu nggak akan bisa lagi. Jangankan seri, wajahnya aja leleh di hadapan Allah karena saking malunya mereka. Ya, saking malunya nanti di akhirat itu banyak yang leleh itu, wajah tuh kayak apa sekarang leleh itu ya? Es krim. Hah? Es krim. Nah, kayak es krim lah, notek gitu. Sambil menghitam. Coba menghitam terus lepuh saking malunya bro. Jadi menghitam gelap terus gitu. Alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai kita orang yang nggak tahu malu, karena orang yang nanti malu di akhirat tuh orang yang sekarang dia nggak tahu malu kepada Allah. Udah dikasih rezeki, udah dikasih hidup, udah dikasih modal jiwa dan raga, tapi nggak dipakai ibadah. Makanya kita nggak tahu malu kan gitu ya, gitu. Dan ini juga untuk sebagai dalil kita. Kenapa misalnya kita ada melihat orang nggak sholat nggak apa tapi kaya misalnya, itu rahmatnya Allah ya.
heran. Nah itu ininya ya. Jadi seluruh makhluk itu saja paling yang basmalah ya. Dan ini basmalah ini itu bisa menjadi pengubah semua ibadah dan semua hal-hal yang mubah sekalipun jadi ibadah. Jadi ibu bapak, kalau ibadah atau hal-hal yang mubah ingin jadi ibadah, itu bismillah. Hal yang mubah bukan hal dosa ya. Dosa mah tadi tidak bisa diubah dengan bismillah. Misalnya maling, bismillahirrahmanirrahim jadi halal, nggak bisa ya, gitu. Nggak bisa. Harta haram, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tidak harus, nggak bisa jadi halal. Tapi kalau hal yang mubah, contoh mubah itu apa? Makan tuh mubah. Dengan pakai bismillah jadi ibadah. Minum mubah, pakai bismillah jadi ibadah. Ya. Jalan-jalan mubah, pakai bismillah jadi ibadah. Ya. Masuk rumah mubah, dengan bismillah jadi ibadah. Gogoleran mubah, sare mubah, dengan bismillah dan apalagi dengan doa yang lain. Makanya setiap aktivitas itu walaupun kita nggak hafal doanya bismillah gitu, bismillahirrahmanirrahim udah cukup bisa menjadikan itu ibadah ya. Jadi semua coba luar biasanya. Jadi dengan menyebut nama Allah itulah semua bisa berubah ya. Yang tadinya mubah jadi ibadah, bekerja dengan bismillah jadi ibadah ya. Naik motor yang tadinya mubah jadi pakai bismillah jadi ibadah. Pakai baju ya jadi ibadah. Ngelepaskan baju pakai bismillah jadi ibadah. Kalau pakai bismillah silakan kita amalkan sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka Allah akan jaga kita ya dengan Rahman dan Rahimnya. Di dunia dapat. Jadi alasan Allah ngasih rezeki kita walaupun lawan dosa karena punya Rahman Allah. Ya kan? Nanti insya Allah kita pun dapat di Ar-Rahim karena kita berusaha juga untuk jadi orang terbaik di dunia. Jadi Rahman Rahimnya dapat kita mah. Jangan sampai dapat Ar-Rahman nggak dapat Ar-Rahim gitu ya. Gitu. Karena Ar-Rahim ini hanya diberikan pada orang-orang Islam. Dan kita udah menyatakan di iftitah tadi, di iftitah yang sudah terlewatkan apa? Kita ini muslim. Kan itu deklarasi, ya Allah saya tuh muslim yang mentauhidkan engkau, bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan yang mau disembah, engkau satu-satunya Rabb, kan gitu ya. Engkau maka saya matiku, sholatku, ibadahku semua hanya untuk engkau. Itu kan deklarasi tuh ya. Ditambah lagi dengan bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Maka kalau disulusuri dari awal sampai ujung ya sholat itu pernyataan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau yang nggak sholat, kenapa jadi kafir ya begitu? Nah berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Kayak gitu. Segitu dulu Allah. Ada yang disampaikan dulu? Kalau tidak kita lanjutkan ke apa sekarang mau Al-Mulk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن
yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya